Ada sekelompok anak-anak yang sedang berlatih renang. Di sana ada gadis bernama Hailey. Dia bersiap dengan sangat serius. Tak lama kemudian giliran dia untuk berenang. Hailey berenang dengan sangat baik dan cepat. Namun sayangnya dia kalah cepat dengan temannya. Dia kalah dan Hailey sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Namun dia ingat dengan nasihat ayahnya saat kecil, bahwa dia tidak boleh menangis. Dia harus berjuang lebih keras dan menjadi pemenang. Ayah memanggil Hailey dengan sebutan predator puncak, berharap anaknya akan menjadi juara renang suatu saat nanti. Hailey adalah anak broken home, ayah ibunya sudah berpisah dan ibunya sudah memiliki kekasih baru. Pat, kakak Hailey, menelpon. Dia mengatakan bahwa akan ada badai besar, sedangkan dia tidak bisa menghubungi ayahnya. Pat sangat khawatir. Hailey juga tidak tahu kabar dari ayahnya. Pat akhirnya meminta Hailey untuk memberi kabar jika Hailey sudah tahu bagaimana keadaan ayah mereka. Hailey pulang, cuaca sangat buruk. Badai besar memang benar melanda kota mereka. Di jalan Hailey mencoba menghubungi ayahnya, namun tidak ada respon. Polisi mengatur lalu lintas karena cuaca yang sangat buruk menyebabkan beberapa kendaraan kecelakaan. Salah satu polisi menghampiri Hailey, dan ternyata polisi itu adalah mantan pacar Beth, yaitu Wayne. Hailey mengatakan bahwa dia harus mengunjungi ayahnya, namun Wayne mengatakan bahwa dia tidak bisa mengizinkan Hailey ke rumah ayahnya karena badainya berbalik ke barat dan mengarah ke wilayah tempat tinggal ayahnya. Dan tidak ada satu orang pun boleh lewat ke sana. Hailey meminta izin pada Wayne, namun Wayne tidak mengizinkan Hailey pergi ke sana. Hailey akhirnya menerobos jalan karena dia sangat khawatir dengan ayahnya. Pemerintah sudah mengeluarkan peringatan bahwa badai besar akan menyerang mereka, dan masyarakat diharapkan untuk mematuhi peraturan. Dan bagi warga yang berada di zona evakuasi diharapkan untuk segera keluar, karena pemerintah tak akan bisa menyelamatkan mereka. Hailey sampai di rumah ayah. Dia mencari ayahnya namun tidak ada. Dia hanya bertemu Sugar, anjing peliharaan ayahnya. Hailey akhirnya pergi menuju rumah lama mereka, siapa tahu ayahnya ada di sana. Ayah sepertinya ada di sana karena truknya terparkir di depan rumah. Hailey masuk menelusuri seluruh rumah dan memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban. Hailey mencoba menelpon ayahnya, namun HP ayahnya berada di wastafel. Sugar membawa Hailey ke sebuah tangga. Sugar terus menggonggong dan Hailey yakin ayahnya pasti berada di ruangan bawah rumah. Hailey akhirnya turun. Hailey menyusuri tempat becak dan kotor itu. Dan tak lama kemudian dia melihat bercak darah di tiang besi dan tembok. Hailey langsung mendekati bekas darah itu dan dia menemukan ayahnya sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan bahu yang sudah terluka. Hailey mengambil terpal dan menaruh ayahnya di atas terpal itu. Hailey menarik ayahnya yang tak sadarkan diri untuk segera keluar dari ruangan, dan ayahnya bisa segera mendapatkan pertolongan. Namun tiba-tiba, seekor buaya besar muncul di depan matanya. Dengan ganas buaya itu terus mendekati Hailey dan ayah. Hailey terus menarik ayahnya. Beruntungnya ada sebuah tiang besi yang membuat buaya itu tidak bisa mendekati Hailey dan ayah. Hailey sangat ketakutan. Ayah akhirnya bangun. Hailey mengambil air dengan jaketnya kemudian diminumkan ke ayah. Dia bingung bagaimana bisa ada buaya di rumahnya. Ayah berpikir buaya itu melewati saluran pembuangan tepi danau sampai bisa masuk ke rumah mereka. Luka ayah dia dapatkan dari buaya itu, tidak hanya di bahu namun juga tulang kakinya yang sudah patah. HP Hailey jatuh. Pat menelpon dan Hailey harus keluar dari balik pipa itu untuk mengambil HP-nya. Dengan sangat hati-hati Hailey keluar. Dia melihat buaya itu masih di ruangan. Namun bodohnya Hailey, setelah dia mendapatkan HP-nya dia tidak langsung balik, tapi berdiam di tempat untuk menelpon 911. Dan akhirnya buaya datang dan menyerang Hailey. Ternyata di sana tidak hanya ada satu buaya, melainkan ada dua buaya raksasa. Kaki Hailey tergigit. Hailey berusaha melawan buaya itu dengan benda seadanya. Dia harus berjuang di tengah terkaman dua buaya. HP-nya terinjak oleh buaya dan beruntungnya Hailey menemukan sebuah ruangan sempit.
dan buaya tidak bisa masuk ke ruangan itu. Dengan menahan sakit di kakinya, Hailey terus berkomunikasi dengan ayah supaya ayah tidak khawatir. Ayah sudah tahu bahwa buayanya ada 2. Hailey mengikat kakinya supaya tidak banyak darah yang keluar. Badai semakin besar dan airnya mulai masuk ke ruangan mereka. Setelah buaya itu pergi, Hailey keluar dari ruangan dan berencana untuk keluar dan meminta bantuan. Ayah mengikat kakinya yang patah supaya dia bisa berjalan. Hailey mengintip di sela-sela batu bata. Dia melihat orang di minimarket. Hailey berteriak meminta tolong. 2 petugas minimarket sedang mengevakuasi ATM menggunakan perahu. 1 orang sedang asik mengambil barang-barang di dalam. Salah satu dari mereka melihat lampu dari Hailey. Pria itu langsung berusaha mendekat. Namun tiba-tiba buaya datang dan menyerang wanita yang ada di perahu. Tak lama kemudian datang buaya lain yang menyerang pria ini. Hailey melihat mereka diserang. Pria yang di luar menyuruh pencuri untuk keluar, namun tak lama kemudian buaya juga menyerang si pencuri dan mereka semua habis dimakan buaya. Ayah mengatakan tidak ada jalan keluar dan menyuruh Hailey pergi ke lubang dekat pintu masuk. Di sana ada lantai yang bisa mereka lewati. Genangan air semakin tinggi. Hailey berusaha mendorong lantai kayu yang bisa mereka lewati. Namun sayangnya lantai itu terpentok dinding dan Hailey gagal membuka lantai itu. Kurang dari 1 jam lagi ruangan itu akan penuh dengan air. Hailey ingin pergi ke saluran pembuangan untuk keluar. Namun ayah melarangnya karena buaya-buaya itu berasal dari sana. Tak lama kemudian ada polisi datang dan ternyata itu Wayne dan temannya. Wayne tahu itu rumah Hailey dan Wayne berusaha mencari Hailey dan ayah. Teman Wayne menjaga perahu mereka di luar, namun tiba-tiba baling perahu tersangkut rumput. Polisi mencoba melepaskan rumput-rumput itu, namun tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh. Wayne sampai di tangga dan memanggil Hailey. Hailey dan ayah mendengarnya dan melarang Wayne turun karena di sana ada buaya. Wayne akhirnya memanggil temannya, namun tiba-tiba buaya itu datang dan menyerang Wayne. Dan di luar temannya Wayne juga diserang oleh 4 buaya yang membuat tubuhnya langsung terbagi 4. Begitu pula dengan Wayne yang akhirnya kalah dengan serangan buaya-buaya itu. Hailey berenang dengan cepat untuk menemui ayah. Hailey sangat ketakutan. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ayah akhirnya memberi semangat pada Hailey supaya mereka bisa mengalahkan buaya itu. Ayah akan memukul besi untuk mengalihkan perhatian buaya, dan Hailey harus berenang dengan cepat agar segera mencapai tangga dan keluar dari ruangan itu. Buaya itu mendekati ayah, dan ayah berhasil menjebak buaya itu dan membunuhnya dengan sekop. Di sisi lain, Hailey ternyata tidak bisa ke tangga dan harus ke saluran pembuangan. Hailey nekat pergi ke saluran pembuangan dan di sana dia menemukan mayat laki-laki yang sudah membusuk serta beberapa bangkai buaya. Dan tiba-tiba ada buaya datang. Hailey melihat pistol yang ada di mayat laki-laki itu dan Hailey langsung mengambilnya. Tak lama kemudian buaya itu menyerang Hailey dan berhasil menggigit tangan Hailey yang memegang pistol. Untungnya di pistol itu masih ada peluru dan Hailey berhasil membunuh 1 buaya dengan pistol itu. Hailey langsung menuju ke saluran pembuangan dan keluar dari sana. Di dalam ayah sudah hampir tenggelam. Air sudah memenuhi ruangan. Hailey berenang dengan cepat namun dia melihat ada buaya besar di sana. Hailey memberanikan diri dan berenang dengan cepat. Walaupun buaya besar itu mengejarnya, Hailey akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Ayah sudah tenggelam. Ayah berpikir Hailey tidak bisa menyelamatkannya. Hailey berusaha membuka lantai rumah mereka. Di dalam ayah sudah tidak sadarkan diri. Hailey akhirnya berhasil mengangkat ayah. Namun ayah sudah tidak bernafas. Hailey berusaha melakukan CPR, namun ayahnya tidak kembali. Dengan marah dia memukul dada ayahnya dan akhirnya ayah kembali bernafas. Mereka berdua keluar dari rumah, namun banjir semakin tinggi. Ayah melihat perahu bekas petugas minimarket. Mereka berjalan ke tengah, badai berhenti, dan alarm tiba-tiba berbunyi, yang menandakan bahwa tanggul akan jebol. Hailey akhirnya memberanikan diri untuk mengambil perahu itu.
Hailey kembali dengan membawa perahu dan menaikkan ayahnya ke perahu itu. Namun tak lama kemudian tanggul jebol dan air yang sangat besar menyerang mereka sampai mereka kembali terlempar ke dalam rumah. Saking besarnya air, ayah dan Hailey pun terpisah. Ayah berhasil naik ke tangga rumah mereka dan aman, sedangkan Hailey terjebak di dapur. Hailey sangat trauma dengan buaya, hingga melihat benda bergerak sedikit pun dia mengira buaya ada di dekatnya. Tiba-tiba Hailey mendengar suara, ternyata ada HT di depannya. Hailey berusaha mengambil HT itu dan meminta tolong. Namun tiba-tiba HT itu rusak dan Hailey tidak bisa mendengar suara mereka. Di sisi lain, ayah terus menunggu Hailey. Sukar tiba-tiba datang. Ayah sangat senang Sukar masih selamat. Namun ternyata buaya mengikutinya dan langsung menyerang ayah dengan brutal. Ayah berusaha melawan buaya itu, namun sayangnya ayah kalah dan harus kehilangan satu tangannya. Setelah mendapatkan tangan ayah, buaya itu langsung pergi. Ayah meminta Hailey untuk berenang. Buaya itu mengejar Hailey, namun Hailey berhasil selamat dan masuk ke tempat mandi. Hailey pun menjebak buaya itu, yang akhirnya buaya itu berhasil dikurung. Hailey akhirnya bertemu ayah. Mereka naik ke lantai atas rumah mereka, dan saat mereka akan naik, Hailey melihat ada helikopter di luar, dan dia mendekat ke arah jendela untuk minta tolong. Karena airnya semakin tinggi, jendela akhirnya jebol. Hailey menyuruh ayahnya untuk naik dan Hailey keluar. Namun lagi-lagi dia diserang oleh buaya. Hailey hampir menyerah, bahunya digigit. Namun tiba-tiba ingatannya membawanya ke masa kecil yang indah bersama ayahnya. Dan Hailey kembali bangkit dan menyerang buaya itu. Hailey berhasil lolos, namun buaya itu terus mengejarnya. Untungnya ada kayu yang berhasil menyeret buaya itu. Ayah menyelamatkan Hailey dari atap rumah mereka. Sekarang mereka aman. Mereka yakin akan selamat. Dan benar saja tak lama kemudian ada helikopter datang dan menyelamatkan mereka.